Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai quantum teaching dan penerapan dalam pembelajarannya. Yang pertama yaitu pengertian dari quantum teaching. Dilihat dari namanya, sebenarnya penggunaan istilah kuantum dalam quantum teaching ini berasal dari konsep persamaan fisika kuantum yang dikembangkan oleh Isaac Newton. Kata kuantum sendiri berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Melalui teori yang dikembangkannya, Isaac Newton membuat rumus yang sangat populer yaitu E sama dengan mc kuadrat dengan keterangan E sebagai energi, M massa, dan C interaksi. Konsep di atas apabila dikaitkan dengan quantum teaching bisa dimaknai sebagai berikut. E yaitu energi, diartikan sebagai antusiasme, efektivitas belajar, mengajar, dan semangat. M yaitu massa, diartikan sebagai semua individu yang terlibat, situasi atau materi, dan fisik. Dan C yaitu interaksi, artinya hubungan yang tercipta di kelas. Sedangkan secara umum, quantum teaching adalah sebuah metode dan proses pembelajaran di dalam kelas yang mengoptimalkan interaksi berbagai unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya. Selanjutnya yaitu karakteristik pada quantum teaching. Secara umum, quantum teaching mempunyai beberapa karakteristik yaitu 1. Berpangkal pada psikologi kognitif. Kedua yaitu bersifat humanistik, yang artinya manusia selaku pembelajar menjadi pusat perhatian. Yang ketiga yaitu bersifat konstruktivistis, yang artinya memadukan, menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan. Yang keempat yaitu memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran dan menyeimbangkan keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi material. Selanjutnya yaitu prinsip dalam quantum teaching. Terdapat 5 prinsip dasar yang terdapat dalam pembelajaran quantum teaching, yaitu yang pertama, segalanya berbicara. Artinya, ketika proses belajar berjalan, maka semua hal yang di sekitar berbicara, mulai dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh yang mengisyaratkan pesan tentang belajar. Yang kedua yaitu segalanya bertujuan. Artinya, semua yang dilakukan oleh guru di dalam proses belajar memiliki tujuan untuk siswanya. Yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Artinya, siswa dianjurkan untuk mencari sebanyak mungkin informasi seputar materi yang akan diajarkan di kelas. Yang keempat, akui setiap usaha. Ketika siswa turut aktif dalam proses belajar, akuilah usahanya. Hal itu dapat membuatnya semakin percaya diri dengan kemampuannya dan menimbulkan minat belajar yang lebih besar ke depannya. Karena guru tidak segan-segan mengakui berbagai usaha yang dilakukan oleh siswa, sekecil apapun usaha itu. Dan yang kelima, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Artinya, perayaan berupa pemberian pujian atau tindakan lain seperti tepuk tangan akan membuat mereka merasa usahanya dihargai. Selanjutnya yaitu kelebihan quantum teaching. Ada beberapa kelebihan yang terdapat dalam quantum teaching. Yang pertama yaitu dapat membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Kedua, karena quantum teaching melibatkan siswa, maka saat proses pembelajaran, perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru dan masuk akal sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. 4. Menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa. 5. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan. 6. Unsur musik menjadi ciri khas dari model quantum teaching. Musik digunakan untuk merangsang kerja otak siswa untuk melatih konsentrasi dalam belajar dan merefresh pikiran apabila terjadi kejenuhan di setiap sela-sela pembelajaran. Dan yang terakhir, menawarkan ide dan proses cemerlang dalam bentuk yang gampang dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu kekurangan quantum teaching. Yang pertama yaitu model pembelajaran ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. Yang kedua, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Yang ketiga, karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha siswa, baik berupa tepuk tangan,
jentikan jari, nyanyian, dan lain-lain, maka dapat mengganggu kelas lain. Dan yang terakhir, model ini memerlukan keterampilan guru yang khusus, karena tanpa ditunjang hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif. Selanjutnya yaitu model pembelajaran quantum teaching. Quantum teaching menawarkan model-model pembelajaran yang berprinsip memberdayakan potensi siswa dan kondisi di sekitarnya. Model-model tersebut adalah yang pertama, teknik ambak. Teknik ambak adalah suatu model penting dalam quantum teaching. Ambak merupakan singkatan dari apa manfaat bagiku. Model ini menekankan bagaimana guru sedapat mungkin bisa menghadirkan perasaan dalam diri siswa bahwa apa yang mereka pelajari akan memberikan manfaat yang besar. Yang kedua yaitu teknik tandur. Teknik tandur adalah strategi pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk membantu mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran atau derajat risiko pribadi. Kata tandur merupakan singkatan dari T yaitu tumbuhkan, artinya tumbuh kembangkan minat siswa untuk mengikuti pelajaran dan beritahu manfaat belajar materi itu. A yaitu alami, artinya ciptakan pengalaman umum yang dapat dimengerti siswa. N yaitu namai, artinya siapkan kata kunci, model, konsep, rumus, dan strategi. D demonstrasi, artinya beri kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bahwa mereka sudah mengerti. U yaitu ulangi, artinya lakukan pengulangan materi untuk membantu siswa terus mengingat materi dan tunjukkan cara mengulanginya. Dan yang terakhir R rayakan, artinya akui keberhasilan penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan serta ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu beberapa metode pembelajaran quantum learning yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu peta konsep. Peta konsep sebagai teknik belajar yang sangat efektif karena peta konsep di sini lebih menunjukkan pada ide-ide pikiran sebagai catatan dalam grafis sebagai salah satu teknik belajar efektif. Peta konsep berupa ide pemikiran yang dapat dituangkan dalam bentuk gambaran atau grafik. Dan yang kedua yaitu teknik memori. Teknik memori adalah teknik memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak atau brain-based technique. Dalam teknik ini perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi otak dalam menyerap dan menyimpan informasi. Namun, teknik memori memiliki hambatan yaitu orang tua atau guru menganggap konyol jika kita berpikir tidak masuk akal. Namun, cara ini sangat efektif karena otak kita menyimpan gambar dan makna. Itulah beberapa materi mengenai quantum teaching yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.